Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilar Yogananda, nomor presensi 26 dari kelas 12 MIPA 7 akan menerangkan mind map saya yang berkaitan tentang mutasi. Oke, yang pertama, sebelum kita melangkah ke jenis, dampak, dan penyebab dari mutasi, alangkah lebih baiknya kita pelajari terlebih dahulu apakah pengertian mutasi secara garis besar. Oke. Jadi mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosomal biasanya disebut aberasi. Jadi ada tingkat gen dan juga tingkat kromosom ya. Oke. Kemudian kita akan mengetahui yang pertama ada jenis-jenis dari mutasi dibagi berdasarkan tingkatnya, kemudian tempat terjadinya dan sumbernya yang menyebabkan mutasi. Oke, yang pertama tingkatan mutasi sendiri ada dua ya, dibagi mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi titik terjadi karena perubahan struktur basa pada DNA. Akibatnya terjadi perubahan kodon sehingga mengubah urutan asam amino pada polipeptida yang terbentuk. Dengan demikian akan mengganggu proses metabolisme sel dan sifat sel. Nah, yang berikutnya ada mutasi kromosom atau aberasi. Adalah mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah dan struktur kromosom. Oke, berikutnya kita berlanjut ke berdasarkan tempat terjadinya. Tempat terjadinya dibagi menjadi dua pula, yakni mutasi somatik dan mutasi gametis. Nah, yang pertama mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Bila perubahan sel somatik demikian besar, maka sel-sel dapat mati. Kalaupun dapat bertahan hidup, sel akan memiliki kelainan atau tak berfungsi secara normal. Apabila mutasi sel somatik tidak meliputi daerah yang luas atau vital, mutasi ini cenderung tidak berbahaya. Namun sebaliknya, bila terjadi pada area yang cukup luas dan vital, mutasi ini dapat mematikan. Berikutnya ialah mutasi gametis. Mutasi gametis adalah mutasi yang terjadi pada sel germinal atau gonad dan terjadi pada makhluk hidup bersel banyak. Karena mutasi ini terjadi di sel gamet, maka akan diwariskan ke keturunan-keturunannya. Bila mutasi bersifat dominan, akan terekspresi pada keturunannya. Namun sebaliknya, bila bersifat resesif, mutasi tidak akan terlihat. Oke, yang berikutnya kita ke penyebab. Nah, di sini penyebab. Ada 3 penyebab. Pertama fisika, kimia, dan biologi. Ada 3. Yang pertama fisika. Nah, penyebab secara fisika sendiri ada 2, yakni sinar ultraviolet dan sinar radioaktif. Kemudian kimia ada kolikisin dan zat digitonin, dan biologi ada virus dan bakteri. Oke. Kemudian berlangsung ke dampak. Di sini ada 2 dampak, positif dan negatif. Nah, kita bahas yang negatif terlebih dahulu. Nah, perubahan yang secara tiba-tiba dalam gen membuat kerusakan pada beberapa fungsi tubuh. Mutasi pada gen dapat menyebabkan banyak kelainan genetik yang berakibat pada kanker atau sindrom tertentu. Dilansir dari The Tech Interactive milik Department of Genetics Stanford School of Medicine, mutasi dapat menyebabkan penyakit fibrosis kistik, sickle cell anemia, Tay-Sachs, buta warna, penyakit Huntington, dan kelainan genetik lainnya. Nah, kanker juga adalah salah satu dampak buruk dari mutasi gen. Oke, jadi bisa kita ketahui apabila mutasi gen ini juga dapat berakibat negatif, seperti menyebabkan penyakit-penyakit yang tadi telah saya sebutkan. Nah, ada juga dampak positif daripada mutasi ini. Ini contohnya adalah antibiotik. Nah, antibiotik adalah salah satu dampak baik dari mutasi pada bakteri. Dilansir dari Science History Institute, antibiotik ditemukan pada 1928 oleh Alexander Fleming. Berkat penemuannya Fleming dia diberi penghargaan, berbagai penghargaan. Nah, kita kembali ke mutasi. Mutasi juga dapat menguntungkan untuk menciptakan variasi tanaman yang bebas hama dan lebih unggul dibandingkan dengan mutasi. Hal ini memungkinkan peningkatan produksi pangan secara aktif dengan dana yang lebih sedikit. Jadi tadi ada 2 hal positif yang saya sampaikan. Yang pertama antibiotik, yang kedua ialah untuk menciptakan variasi tanaman yang bebas hama dan lebih unggul. Nah, karena dampak positif pasti bisa ada
mengimbangi juga terhadap dampak negatifnya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.